Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Sobat Kreatif dan Sobat UKM Kebanggaan Indonesia. Selamat datang di webinar perdana serial JELO 2021. Perkenalkan saya Dia Satria, Direktur Kemitraan Luar Negeri ICCN, yang juga sehari-hari aktif di Picnic Hub, salah satu coworking dan coffee shop yang ada di Kota Malang. Jadi teman-teman kalau mampir di Kota Malang, silakan mampir di Picnic Hub. Alhamdulillah hari ini saya juga ingin menyapa Ketua Umum ICCN, Kang Vicky Satari, dan juga Komunitas Kreatif Indonesia. Semoga sehat selalu Kang Vicky dan juga teman-teman komunitas kreatif. Dan juga yang paling spesial hari ini adalah UKM peserta program tingkat lanjut JELO 2021. Kita kasih plus dulu deh buat teman-teman semua. Baik, hari ini adalah serial keempat webinar JELO, nama lokal. Rangkaian program JELO ini adalah kegiatan kerjasama pengembangan UKM di Indonesia. Pada penyelenggaraan kedua pada tahun 2021 akan fokus pada pengembangan komunikasi, pemasaran, dan produksi konten kreatif untuk UKM antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Indonesian Creative Cities Network. Nah, untuk memulai diskusi pada hari ini, ada sambutan dari perwakilan ICCN sebagai inspirasi sekaligus harapan-harapan untuk peserta JELO 2021. Kami persilakan Mas Arief Budiman selaku Sekjen ICCN untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Yang saya banggakan, teman-teman peserta JELO untuk tingkat lanjut. Juga di sini ada narasumber-narasumber yang luar biasa, Dr. Gunita Larasati, Teh Tita, dan ada Mas Wintor Rahmada, serta moderatornya Dr. Dia Satria. Moderatornya aja dokter, ini udah jaminan mutu lah dari ICCN ya. Moga-moga dalam situasi yang mungkin masih serba sulit karena pandemi, saya kira udah tepat bahwa teman-teman sekarang sedang menyiapkan diri di tempat selama 1 bulan ya. Ada 4 kali pertemuan webinar, pendampingan lewat grup WA. Saya ada di grup WA itu, jadi saya tahu spiritnya luar biasa. Teman-teman yang nanya ke Avi, nanya ke Kang Rio, nanya ke Mas Tasa, itu luar biasa sekali spiritnya. Dan di sini juga ada Mas Wintor, ini Direktur Smesco. Nanti yang terbaik-terbaik ini mungkin nanti bisa dilaporkan ke Mas Wintor supaya bisa menjadi part dari jenama lokal yang dibanggakan Indonesia. Tidak sekedar naik kelas, tapi juga on board ya. Selama mungkin belum bisa naik pesawat karena COVID, produknya aja yang bepergian ke luar negeri menjadi produk-produk ekspor unggulan Indonesia. Jadi di minggu yang keempat, saya kira ini mendekati 1 minggu terakhir konsultasi, tolong manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. ICCN sudah menyiapkan dan mendukung dengan narasumber expert yang terbaik dari kami, termasuk juga terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, supportnya yang luar biasa. Walaupun mungkin jualan belum begitu lancar dan segala macam, yakinlah bahwa yang kita siapkan, ilmu-ilmu yang sekarang sedang didevelop, nanti akan sangat berguna ketika kesempatan itu tiba. Jadi keberuntungan itu adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Nah, 1 bulan ini teman-teman menyiapkan diri, para mentor juga bekerja keras, saya tahu persis. Dan moga-moga ini juga menjadi amal kebaikan untuk kita semua, karena mencari ilmu, meningkatkan kemampuan untuk akhirnya nanti bisa membantu yang lain, ini menjadi bagian dari spirit di masa pandemi yang perlu terus kita kuatkan. Benar bahwa ini situasi susah, tapi dalam kondisi susah, itu ladang amalnya makin banyak. Jadi saya kira ICCN sangat bangga bergabung dengan program ini. Salam dan dukungan selalu juga dari Kang Vicky Satari, Ketua Umum ICCN, kepada teman-teman sekalian. Moga-moga ini jadi satu platform permodelan ya, bukan sekedar acara pendampingan seperti biasa, karena ini sudah kita lakukan, ini tahun yang kedua,
Moga-moga nanti tahun ketiga kita bisa kerjasama, mungkin ditambah sama Smesco, Mas Winter, supaya dari 50 peserta ini mungkin 10 atau 15-nya bisa mendapat pendampingan untuk ilmu-ilmu yang lebih advance lagi, sekaligus mungkin bisa didokeng dengan beberapa calon investor sehingga bisa scale up produknya. Sekali lagi sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arief dari Sekjen ICCN Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya dan memiliki banyak keunggulan, baik alam yang menunggu sambungan desain kreatif untuk menghasilkan produk unggulan. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa pada webinar terakhir pada JELO 2021, yaitu Dr. Tita Larasati. Ini saya panggil Teh Tita, yang kebetulan menjabat sebagai Direktur Kemitraan Strategis ICCN dan juga Ketua Bandung Creative City Forum. Luar biasa nih, Teh Tita adalah seorang creative product designers dan juga kartunis dari Indonesia. Dia adalah dosen dari desain industri di Institut Teknologi Bandung, dan karya desainnya berfokus pada sustainability dan penggunaan bambu. Sebagai seniman dan penerbit, ia adalah pelopor dalam genre graphic diary, komik autobiografi Indonesia. Inilah Teh Tita. Selamat sore semuanya, ini senang sekali bisa berbagi lagi di JELO, karena saya tahu ini memang satu hal yang paling dibutuhkan sekarang. Kalau boleh sambil ditayangkan slide-nya. Yang akan saya bahas di kesempatan ini adalah tentang desain produk kreatif. Jadi kalau misalkan kita bilang desain produk itu emang nggak kreatif gitu. Jadi kalau kita lihat di slide, latar belakang saya kan memang desain produk industri ya kalau di ITB. Yang sisi di kiri itu, gambar-gambar itu adalah cakupan desain produk. Jadi desain produk itu ada yang mulai dari kayak sepatu sampai furniture gitu, tapi juga ada sampai ke kendaraan dan sebagainya. Nah ini sekarang apa yang namanya desain produk itu spektrumnya ada yang sangat consumer based, jadi yang memang kalau konsumennya memilih hal yang satu dengan yang lain itu resikonya kecil, paling resikonya jelek atau resikonya rusak sedikit, tapi tidak sampai mengancam kesehatan atau nyawa gitu ya. Jadi makanya yang kita kategorikan dalam desain produk kreatif ini adalah produk-produk yang sebenarnya konsumennya punya banyak pilihan karena variannya banyak. Sementara fungsinya bukan fungsi krusial yang mungkin bisa menyangkut keamanan. Seperti misalkan kalau kita lihat, karena kami juga ngedesain misalkan ya kokpit pesawat terbang misalkan, atau bangku di kereta atau apapun itu yang memang constraint teknologinya sangat tinggi. Nah, dalam desain produk kreatif ini konteksnya adalah produk-produk yang constraint teknologinya termasuk yang rendah. Jadi resikonya juga tidak banyak selain resiko mungkin pengembangan ekonomi dan seterusnya. Saya juga dari ACCN, Deputi Kemitraan Strategis dan Ketua Bandung Creative City Forum, yang sebenarnya juga main banyak di bambu ya, terutama dulu karena sebelum mengurusi lebih baik tentang kota kreatif. Boleh dilanjut? Kalau kita bicara soal produk kreatif, kenapa perlu yang namanya kreatif ini? Toh pakai produk biasa juga sebenarnya kita bisa tetap menjalankan perilaku sehari-hari ya. Mau makan, mau belanja, mau tidur, mau apapun itu. Tapi kalau kita lihat, kalau memang tujuannya adalah bersaing, dan kalau kita mau bersaing di tengah banyak sekali jenis dan brand barang yang memang sudah ada di luar sana, bagaimana caranya kita meyakinkan orang agar membeli barang yang kita dan bukan yang lain. Berarti kan harus menonjol. Ini kebetulan yang di slide ini adalah barang-barang yang sifatnya tangible, peralatan rumah tangga, peralatan di toiletries, peralatan elektronik dan seterusnya. Lanjut. Tapi ada juga yang mungkin brandnya ini apa bedanya sih kerupuk yang satu dengan yang lain, apa bedanya kue satu dengan yang lain. Nah, di sini kreativitasnya bisa ditaruh di mana? Atau bagaimana membuat produk saya menonjol di tengah etalase produk yang serupa seperti ini. Mau tidak mau harus seperti itu sekarang, apalagi
di masa dan pasca pandemi nanti, harapannya sih kan semua produk tetap bisa dijual dengan aman, delivery-nya juga dengan baik. Jadi kita juga harus menonjolkan kalaupun dia harus dibeli melalui online, gimana kita membuat dia lebih menarik lagi. Lanjut. Mmm, Orang makin kemari ini makin mencari pengalaman pribadi atau personal experience. Ini bisa kita lihat ketika sekarang aja program TV kan kita nggak nonton hal yang sama di waktu yang sama. Pasti orang punya preferensi sendiri dan dia setel sendiri menurut yang mau dia tonton ya. Yang sukanya drama silakan, yang mau nonton musik juga boleh. Nah, ini juga terjemahkan dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam berinteraksi baik dengan benda-benda kesehariannya maupun dalam pemenuhan kebutuhannya. Ini kebutuhannya tadi yang saya bilang ada yang intangible juga. Jadi kan bayangin kita baru bangun tidur aja udah langsung melihat benda-benda dan memegang yang memang sehari-hari kita pakai. Yang pertama pasti handphone. Terus mungkin cari apa mau bikin kopi gitu ya. Terus apa bantalnya, selimutnya mau disingkirin dulu. Nah, semuanya itu kan tersentuh sama kita dan bagaimana ini personal experience kita terhadap hal tersebut. Apalagi sekarang kita makin banyak harus berdiam di tempat yang sama, di rumah dan sebagainya untuk keamanan. Lanjut. Nah, untuk menciptakan personal experience ini sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi yang mau saya bahas adalah yang sebagian ini. Nah, sekarang kalau kita bicara kreatif, kreatifnya dari mana? Kalau ada yang bisa melihat ini sebenarnya kok kayak tikar biasa gitu ya, dan biasanya kan bahannya dari mendong, dari apapun itu yang sifatnya serat alam, tapi tikar yang satu ini dibuatnya dari, bahan yang, biasanya kita anggap limbah, nanti ada contohnya. Ini terbuat dari, serat, ini batang salak yang kalau sudah dipanen biasanya dibuang. Tapi dengan pewarnaan, dengan teknik teknologi yang bisa membantu UKM-nya, ini bisa dibuat menjadi pembahanan yang baik. Dan ketika kita lihat di mana si batang salak ini tumbuh, masyarakat sekitarnya itu punya keterampilannya adalah menenun tikar. Nah, tikar yang biasanya kan juga desainnya nggak seperti ini. Tikar ini didesain dengan mengingat siapa nih yang akan beli, siapa yang akan pakai, gayanya seperti apa, rumahnya seperti apa. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang, apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk membuat benda dan gayanya seperti ini dan seperti itu seperti apa. Makanya desain itu ada sekolahnya juga sebenarnya membiasakan kami untuk membuat keputusan-keputusan itu. Lanjut. Eh, Kalau kita bicara soal material, karena kebanyakan UMKM atau produk-produk yang memang syarat dengan teknologi tepat guna, ini biasanya berangkatnya dari material. Kriya, craft, fashion yang berbasis masyarakat biasanya memang berangkatnya dari material. Kalau di daerah sekitarnya banyak misalkan bambu, ya biasanya banyak pengrajin bambu. Kalau yang biasanya banyak tanah liat, biasanya jadi pengrajin gerabah dan seterusnya. Nah, material yang tampaknya biasa-biasa aja, karena kita juga setiap hari lihat tanah liat, ngelihat bambu, ngelihat kayu. Tapi kalau kita eksplorasi dengan proses kreatif, dengan perlakuan yang tepat dan teliti, jadi tidak hanya kita sembarangan misalkan udah dipotong gini aja, ditekuk gitu aja, tapi kita harus mengerti banget karakter materialnya itu seperti apa. Sehingga perlakuan yang kita terapkan padanya tidak akan membohongi material itu sendiri. Dan juga teliti dalam arti apa, pengerjaannya sangat baik, baik untuk rapi ya, dipotongnya rapi, disambungnya rapi, tidak ada sisa-sisa yang nggak perlu, terus apa tidak ada toleransi misalkan tidak rapi gitu ya, kalau atau ukuran cuman meleset 1 mili, itu juga harus dibiasakan agar tertib. Ini dapat menjadi produk kreatif unggulan. Lanjut, yang akan disampaikan berikut ini sebenarnya contoh-contoh yang dimana kita bisa lihat bagaimana sebuah perlakuan teknologi yang tepat dengan mindset bahwa produknya harus excellence itu akan mempengaruhi sangat. Ini contohnya, ini ada kayu, satu gelondong, eh, sekian meter kubik. Kalau misalkan kita tidak menerapkan proses kreatif dan tidak punya mindset untuk produk, biasanya satu kayu ini kalau dipotong menjadi kayu bakar, itu akan memberikan pekerjaan kepada satu orang itu 1/5 hari. Udah beres kan, tinggal motong aja, terus udah. Upahnya 6 sen. Nah, tapi kalau misalkan kita karyakan kayu ini menjadi dalam hal ini produknya stapler ya, pengokot bukan jegrekan, apa namanya. Nah, itu sebenarnya akan dari satu kayu yang sama, satu gelondong yang sama, dia akan menjadi 200 buah dari si jegrekan ini, menyediakan 40 hari kerja dengan upahnya 1.000 US. Ini sangat jauh dari yang 6 sen tadi. Dan dia ngasih mata pekerjaan. Nah, ini
apa yang membuat ini berbeda ya proses kreatif tadi. Kalau di sini kita lihat ada ini kebetulan dari Magno Temanggung dari Radio Kayu perusahaannya Mas Singgi. Ini dia menemukan banyak sekali bergeletakan di kampungnya itu kayu-kayu dari pohon kopi yang sudah nggak berbuah, tembakau, sono keling dan seterusnya, sehingga cuma dijual jadi kayu bakar. Makanya sama Mas Singgi diambil, lalu dengan proses desain dibuatlah produk-produk yang kita bisa lihat di kanan bawah nih, dan kemudian beliau juga membuat radio kayu eh, dan kemasannya juga diurus. Jadi tidak hanya bikin produknya, tapi narasi produknya pun kita sertakan untuk ketika dia dijual, termasuk dengan perhatian yang tinggi pada kemasannya. Sehingga ketika kita menjual produknya, orang nggak akan nawar, ah ini kan harga kayunya cuma kayu bakar. Nggak bisa gitu, karena sebenarnya kita sudah memberikan penciptaan nilai yang juga sudah memasukkan nilai craftsmanship, ada mesin yang memang dibuat sendiri, dan seterusnya. Ini akan kita lihat di contoh-contoh berikutnya. Lanjut. Ini dengan material ini tadi batang salak yang saya ceritakan. Jadi di Tasikmalaya itu kalau panen salak sekian hektar, biasanya sih batangan yang berduri ini dibakar. Nah ini kan polusi dan sebagainya dan repot gitu. Tapi lalu kerjasama dengan teknologi kita buatkan mesin pengirat yang sebenarnya membuang durinya, terus dibikin dipilah-pilah menjadi pembahanan. Lalu kita cobakan juga dengan pewarna ini, ternyata dia menyerap warna lebih kuat dan lebih lama ketimbang material yang biasa diolah menjadi tikar di daerah situ, yaitu mendong ya. Jadi tikar mendong dibandingkan dengan tikar salak ini lebih kuat warnanya, lebih tahan lama, itu yang batang salak ini. Nah ini kan perlu sebenarnya kerjasama tidak hanya pengrajin dan desainer, tapi juga teknologi dan sains untuk pewarnanya. Lanjut. Ini juga memakai daya kreativitas yang memang memanfaatkan sebenarnya budaya lokal, jadi budaya tradisi lokal. Kalau di ini dari Palembang kebetulan, jadi ini karya mahasiswi waktu itu. Jadi kayu yang sebelah kiri itu kalau kita lihat sebenarnya nggak boleh dijual keluar dalam bentuk mentah, karena kalau ya nggak boleh aja, karena dia sudah dianggap limbah juga. Akhirnya sama si mahasiswi ini dia pelajari motif lokal, tradisional, dan seterusnya. Lalu kayu ini diterjemahkan menjadi aksesoris untuk dipakai perempuan ini ya. Jadi ini menambah nilai juga dengan nilai kreativitas juga dan juga dengan craftsmanship. Ya bayangkan kalau kayu sebelah itu cuma buat kayu bakar dibandingkan dengan untuk dibikin perhiasan seperti ini. Jadi lagi-lagi ada penambahan nilai dengan kreativitas seperti ini. Lanjut. Material berikutnya adalah pelepah pisang. Ini kebetulan juga karya mahasiswa yang sekarang juga sudah jadi dosen juga. Di daerahnya di Jawa Timur banyak sekali pengrajin pelepah pisang yang biasanya si abaka ini kan dibuat ini ya, pelapis pelapis furniture atau dibikin jadi household gitu ya. Tapi dengan kerjasama teknologi dan sains, dia membuat modul-modul akustik. Jadi papan akustik dari pelepah pisang yang dikeringkan lalu dijalin. Jadi dia memanfaatkan tenaga ibu-ibu dan remaja putri di sekitar situ untuk membuat jalinan pelepah pisangnya, lalu bisa jadi dinding akustik yang tinggal dipasang-pasang, yang sekarang seperti kita lihat di misalkan home theater atau di siaran studio radio dan seterusnya, yang selama ini kita harus impor. Ini sebenarnya juga akhirnya ada nilai lokalnya, harganya nggak semahal yang lain, tampilannya juga masih bisa oke gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh lagi pemanfaatan material yang tidak biasa. Lanjut lagi. Ini pelepah pinang, mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat. Ini bisa dilihat di IG-nya juga, pelepah_ID kalau nggak salah. Ini juga sama, pelepah pinang kan nggak ada nilai ekonominya kalau hanya didiemin aja ya. Akhirnya dibuatlah pon, mesin cetak, dan seterusnya, melatih pekerja. Satu mesin itu akhirnya bisa membuat, kalau nggak salah dalam 1 minggu itu kapasitasnya 30 lembar. Dan hanya ada 2 mesin sebenarnya. Jadi kalau dikalikan 1 bulan hanya dapat sekian. Tujuannya adalah ini menggantikan wadah styrofoam yang dipakai oleh PKL, pedagang kecil, dan seterusnya, supaya kita nggak makin nyampah. Karena kita juga tahu styrofoam itu tidak bisa lebur kembali ke bumi, tapi justru menjadi polusi. Nah ini yang kita ajukan juga. Lagi-lagi dia harus dengan kerjasama teknologi dan juga desain. Lanjut. Ini mungkin salah satu dari yang terakhir ya, rumput laut ini sama, ini sangat syarat muatan teknologinya, tapi justru demand-nya bisa banyak karena dia memang dalam bola itu, nih bolanya anggap aja agar-agar tapi keras gitu ya.
tapi begitu dia dicelup ke dalam air panas, ya isinya juga ikut larut. Jadi di sini kita bisa bikin mau kopi susu, mau bandrek, mau apapun itu. Tapi ya sekali lagi, ini secara scaling up nanti memang harus dipikirkan teknologinya. Lanjut. Eh, ini juga bilangnya material baru yang sebenarnya dia terbuat dari media tanam jamur yang diberi ragi, jadi kayak bikin tempe gitu. Tapi akhirnya menjadi semacam kulit yang bisa dipakai untuk jadi produk seperti ini. Nah ini bicaranya mungkin tadi dari yang kelas pengrajin sampai yang kelas lab sampai yang masih harus di scaling up juga seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang produk kreatif yang berhasil yang melalui proses tadi dan juga berbagai diversifikasinya tidak hanya unggul dalam hal kualitas dan kapasitas produksi yang stabil. Jadi secara pengerjaan dia juga produknya harus rapi, sambungannya benar, sudah diteliti juga kalau ditaruh di air atau ditaruh di outdoor dia akan tahan enggak dan seterusnya. Dan kapasitas yang juga stabil karena biasanya orang sudah produksi tapi kalau dia tidak ngerti apa hulu hilir supply materialnya biasanya nanti atau kehabisan atau nggak bisa memenuhi order hanya karena supply-nya tidak lengkap gitu. Tapi selain yang hal-hal teknis tadi, harus diperhatikan juga adalah pasar dan momentum yang tepat. Lanjut, yang dimaksud dengan pasar adalah siapa yang mau beli ya. Jadi kalaupun saya bikin produk yang sama fungsinya, tapi kalau saya arahkan ke pasar yang berbeda, ini pasti visualisasinya, produknya, dimensinya bisa jadi beda juga. Jadi misalkan tadi yang kalau ingat ada batang kayu yang jadi radio ya. Radio itu dijualnya karena sangat bentuknya sangat simple, minimalis, sangat-sangat syarat apa muatan alamnya itu dijual ke pasar Jepang dan Jerman itu sangat laku. Tapi ada temennya Mas Inggi juga sama bikin radio dengan ukuran yang sama, fungsinya juga sama radio dan bisa jadi speaker, tapi dia sangat penuh ornamen dan kebanyakan dari etsa logam. Dia dijualnya ke Timur Tengah sangat laku. Jadi sama-sama radio tapi gayanya sangat beda, tergantung pasarnya siapa. Sama nih kita kan kalau lihat demografi kan kita mau jualnya kemana nih? Ke anak muda kah, ke ibu-ibu kantoran kah, ke mbak-mbak yang apa juga kantoran atau ke mas-mas atau siapapun itu, kita juga harus tahu selera mereka seperti apa dan gaya hidupnya apa. Supaya kita bisa menerapkan si apa produk tadi ke dengan mindset bahwa yang pakai mereka. Lanjut. Terus dia akan pakai di mana kira-kira? Ini kalau misalkan ini untuk produk home decor terutama ya. Dan brand yang saya taruh di sini nih beberapa di Jawa Barat yang sudah kerjasama dengan Dekranasda Jawa Barat. Jadi misalkan ada yang bikin elemen seperti lampu dari bahan alam, ada bikin apapun itu, kita bisa bayangin mereka tinggal di rumah yang seperti apa. Makanya ini perlu banyak-banyak browsing tentang interior. Kalau lihat sinetron juga tolong perhatikan misalkan suasana rumahnya kayak apa, dia bawanya apa, tasnya kayak apa gitu. Jadi ini sangat membantu kita punya wawasan ke sana. Lanjut, kalaupun dia akan diterapkan di misalkan ini kamar hotel ya, kalaupun kita mau tawarkan ke resort atau kemana, kira-kira mereka butuhnya apa? Ada toiletries, ada lilin, tempat lilin mungkin, ada tempat potpuri gitu ya, yang sebenarnya mereka akan juga apresiasi. Lanjut lagi, kalaupun akan kita terapkan di lobi sebuah kantor atau hotel apapun, mungkin mereka suka kalau ada cemilan coklat-coklat kecil. Jadi kalaupun yang produksi makanan, biasanya kalau bikin bite size, dengan bite size-nya itu dibungkus dengan lebih kemasannya lebih elegan, itu nanti akan bisa jadi langsung jadi suguhan misalkan di tempat-tempat seperti ini. Ada juga apa souvenir yang memang nanti bisa untuk diarahkan ke pasar yang menengah ke atas misalkan. Jadi semua ini harus juga terlingkup dalam hal yang dipikirkan untuk membuat produk kreatif. Lanjut. Nah ini untuk kedepannya ketika saya sebut tentang momentum, nah sekarang sebenarnya orang butuhnya apa? Walaupun kita punya produk-produk yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, tapi karena masa pandemi ini kan kita harus pilih-pilih nih. Berarti orang bakal beli apa sih? Nah ini kalau data dari Jawa Barat tahun lalu, memang ada yang terpuruk. Jadi yang merah itu 80% kerugian UMKM gitu ya, 14.000 sekian terdampak dan seterusnya. Ini memang tidak bisa dihindarkan, tapi ternyata kan ada bisnis yang justru profitnya banyak karena kita harus tinggal di rumah, orang akhirnya pakai provider terus, pakai paket internet terus. Karena kita harus di rumah terus, akhirnya apa bisnis logistik jasa layan antar itu juga sangat booming. Lalu kemasan, lalu produk-produk yang sifatnya untuk kesehatan dari makanan organik, produk kesehatan untuk yoga dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita jeli melihat ke depannya seperti apa kalaupun kita mau buat narasi produk-produk seperti itu. Lanjut lagi. Dan pergeseran ini juga harus kita siapkan tidak hanya untuk masa pandemi,
sebenarnya pasca pandemi atau nanti kalau misalkan virusnya sudah terkontrol, kita kan nggak mau loh tiba-tiba harus ganti lagi nih produknya. Tapi sebenarnya harus tetap tolong lanjut apa slide-nya. Tapi kita juga harus petakan ke depannya sebenarnya peluangnya yang masih terus ada apa. Ini slide ini saya ambil dari Charles Landry ketika beliau memetakan tentang post virus lifestyle ya. Jadi selama kemarin ini ada dan masih kita lalui, ada emisi iklim yang berkurang, udara makin segar karena nggak banyak kendaraan mungkin. Lalu mengkaji dampak seni budaya. Kalau kita dulu melihat seni budaya itu kayak kebutuhan tersier mungkin ya untuk hiburan, tapi sekarang kan kita lihat sendiri, kita tiba-tiba menyepelekan dulu nonton bioskop bisa setiap minggu, sekarang loh kayaknya kalau nggak nonton bioskop hidup ini kurang gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya membuat kita makin menghargai seni budaya, tapi deliveringnya gimana. Lalu kegiatan digital ini makin terakselerasi. Sebelum COVID, sebenarnya kan orang-orang sudah mulai pindah digital pelan-pelan gitu ya. E-payment lah atau cara ngajar di sekolah, tapi ketika tiba-tiba semua harus berhenti, pindah ke digital, terpaksa semuanya naik, termasuk UMKM. Jadi ini bagaimana caranya menawarkan produk, tapi lewat digital aja gitu. Ini yang membuat dia sulit untuk kalau dia tidak mau beradaptasi akan sulit untuk lanjut. Menggeser cara bekerja dan belum menggeser cara bekerja dan bersosialisasi dan lalu kehilangan kehidupan yang jenis perkotaan karena diam-diam kita juga rindu ngantri konser gitu mungkin ya atau rindu rame-rame nongkrong gitu itu kan perkotaan banget yang sebenarnya kehidupan sosial tapi ada dilema juga ada hal-hal mendesak yang tadinya kebiasaan buruk kita tinggalkan sekarang balik lagi ke keburukan itu contohnya ya komunikasi virtual kita dulu kan dibilanginnya udah jangan lihat layar terus sana ketemu teman sana main sana apa nah sekarang kan nggak bisa balik lagi ke layar. Nah, sehingga experience yang harus diulang, disusun ulang. Lalu transportasi umum semua orang udah pindah ke bis, angkot dan seterusnya. Tiba-tiba karena nggak boleh desak-desakan, pindah lagi ke kendaraan pribadi bagi yang punya. Jadi ini juga jadi impact lagi. Lalu yang paling parah dan paling kita rasakan sendiri adalah kemasan makanan dan produk yang selalu kita kirim ke rumah. Nah ini makanya bagaimana caranya kita mikir kalau misalkan saya punya produk, dipikirkan juga cara mengemasnya supaya tidak menambah beban ke bumi ini. Lanjut, terakhir. Ini cuma yang harus dan yang jangan. Jadi kalau yang harus, kalau dari tadi yang saya rangkum semua, mengerti kebutuhan dan gaya hidup pengguna sasaran ini penting juga karena kita harus tahu siapa pengguna kita. Karena kalau kita ngedesain untuk semua orang, berarti kita mendesain bukan untuk siapapun, karena nggak akan ada yang ambil. Kalau mau mendesain, mungkin bisa kita skenariokan di kepala kita nih, wah saya mau kasih si produk ini ke A, si A itu begini, begini, begini. Nanti akan ada uh, kekhususan atau keunggulan si produk ini yang memang akhirnya menjadi sasaran pasar tersebut. Membuat produk dengan kualitas sebaik mungkin. Jadi jangan pernah compromising untuk kualitas, dirapihkan, nggak harus mahal, tapi tetap harus berkualitas baik dalam finishing, dalam sambungan, dalam apapun itu tergantung produknya. Memahami sumber daya, bahan baku, SDM, dan pemasok. Ini yang supply chain dari hulu ke hilir, kita harus ngerti. Kalau saya bikin dari bahan ini, apakah bahan ini bisa saya dapatkan terus? Apakah bisa saya dapatkan terus dengan harga yang sama? Ataukah masih realistis nggak kalau saya menggantungkan dengan elemen atau material ini dan seterusnya? Ini harus dipahami sekali untuk menjaga stabilisasi. Berkolaborasi dengan Litbang, Sains dan Teknologi ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan. Mengeksplorasi segala kemungkinan termasuk kemungkinan perluasan pasar, cara pembayaran, pengantaran, dan seterusnya. Lalu yang jangan dilakukan, jangan mau biasa-biasa aja. Lalu jangan meremehkan limbah, karena biasanya limbah ini justru yang biasa cuma dibuang, justru kita bisa ambil untuk hal yang lain. Jangan melebihi kapasitas sumber daya, jadi harus bisa mengukur diri sebenarnya, baik SDM maupun supply chain untuk material tadi. Jangan enggan berbagi hal baik, karena sebenarnya teknologi yang misalkan kita punya untuk proses, ini sebenarnya ada baiknya kalau kita share juga ke yang lain di luar batasan, misalkan sudah ada IP right-nya ya, misalkan ada IP untuk proses produksi, itu memang hak miliknya perusahaan. Tapi kalau ada sebuah tips yang memang bisa dibagi ke yang lain, ini akan berguna karena apa? Ketika kita sudah dapat, misalkan ya kasusnya ya, pesanannya biasanya kita bikin 50 piece sebulan, tiba-tiba ada pesanan minta 500 piece sebulan. Nah, kita kan kalau mau rekrut nggak bisa ujuk-ujuk ngelatih orang cepet. Jadi kalau kita sudah punya atau sudah bisa merekrut UKM tetangga atau apapun itu yang bisa mengangkat kelasnya juga sehingga punya keterampilan yang sama, itu sebenarnya yang dimaksud dengan pembagian skill ini dan tipsnya.
Lalu jangan meragukan kemampuan masing-masing karena pasti ada hal yang bisa diunggulkan dari karakteristik maupun kelokalan dan seterusnya. Sepertinya ya, sekian dulu dari saya. Coba kita lihat. Ya benar. Saya kembalikan ke Mas Dias. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Tita Larasati, Deputy Kemitraan dari Indonesian Creative City Network. Luar biasa nih penjelasannya. Saya seperti mendengarkan satu semester yang dimanfaatkan dalam waktu 30 menit. Terima kasih Teh Tita. Teh Tita ini dosen di ITB, lulusan dari Delft, Belanda, Nederland ya. Nah, jadi banyak tadi inspirasi dari Teh Tita tentang bagaimana era yang sangat personal, jadi personal experience itu menjadi sangat penting, desain menjadi kunci, ada beberapa informasi tadi tentang raw materials yang bisa dibuat menjadi sebuah produk yang kreatif dan value added-nya luar biasa. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Teh Tita, jadi kalau kita bikin produk, yang lebih penting adalah siapa customer-nya itu menjadi sangat penting. Oke, jangan lupa nih teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi follow jnamalokal.id, kemudian at ICCN Media, dan juga Kemenkop UKM. Baik, sudah memasuki pekan keempat dari program JELO 2021. Jadi para peserta ini sudah masuk ke tahap tugas akhir kayak skripsi nih ya. Jadi teman-teman diharapkan membuat desain konten image dan video untuk Instagram yang nanti akan diposting di akun Instagram jenamalokal.id sebagai katalog karya dan produk alumni JELO. Jadi silakan yang belum mengerjakan, silakan ngumpulkan tugasnya nih, ditunggu sama mentor-mentornya paling lambat besok ya, Selasa 27 Juli 2021. Jadi Selasa harus disubmit ya. Kesempatan bagus untuk akun sosial media para UKM dipromokan oleh Kemenkop UKM. Contoh nanti ada Pak Menteri lihat ya, atau Pak Presiden juga ngelihat ini produk-produk lokal di endorse. Nah, mudah-mudahan bisa membantu memarketingkan produk-produk teman-teman. Oke, terima kasih Teh Tita. Nah, biar suasana semakin seru dan teman-teman juga saling tahu satu sama lain. Coba dong aktifkan kameranya, kita pengen foto bersama dulu nih. Supaya semangat jenama lokal Indonesia bisa bergaung gitu ya. Oke, kita minta tolong screenshotnya dari teman-teman studio Paradise Pictures. Mari. Nanti kalau udah di foto, jangan lupa di-share di sosial media, IG story dengan mention jenamalokal.id, keseruan webinar hari ini. Jangan lupa catatannya, quote, narasumber, dan lain-lain. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Keren-keren semuanya. Hari Jumatnya nih seru banget nih pastinya. Oke. Tadi Teh Tita yang luar biasa. Sekarang yang nggak kalah serunya juga dari narasumber kedua nih. Oke. Narasumber kedua adalah Kak Wintor Rahmada. Beliau adalah Director of Business Marketing, SMESCO Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Beliau adalah Associate Professor Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, pendiri dan peneliti di ASEAN Tourism Research Association, pendiri Bandung Digital Meetup Event, pendiri Entrobus Incorporation, jadi e-com digital marketing, dan tentunya banyak pengalaman dalam bidang internet marketing. Jadi nanti kalau pengen tanya tentang spesifik internet marketing bisa tanya nih. Sehingga teman-teman UKM itu bisa mempersiapkan dirinya untuk onboarding. Jadi jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan akan dibuka sesi tanya jawab. Nanti saya akan open mic buat penanya-penanya dan juga bisa lewat chat. Oke. Selamat sore, di sore ya, jam 3.
Karena tadi saya disebut Kak, berarti selamat sore adik-adik sekalian gitu mungkin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman pada siang hari ini. Tadi saya lihat ada Kang Vicky, salam hormat Kang Vicky, Ketua ICCN, ada Mas Arief juga, Tita dan semua teman-teman ICCN. Ini acara yang sangat luar biasa dan padahal ini kalau nggak salah ini kan waktu teaser yang pertama itu kita kan sudah ngobrol-ngobrol ya Teh Tita ya, kalau acara ini udah kita masukin ke Smesco aja gitu, masukin ke Smesco gitu. Kalau nggak salah. Tetapi karena saya nggak tahu kelanjutannya, karena memang acara-acara yang seperti ini itu harus continue dan selalu dilaksanakan. Karena kondisi saat ini, Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang kita tahu adalah kondisi yang sangat luar biasa. Saya agak nggak setuju sebetulnya kalau dibilang kondisi ini kondisi yang akan mematikan semua UKM, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri kalau banyak teman-teman saya yang omsetnya justru naik dari 200% sampai 300% naiknya. Dan itu nggak satu dua. Ada juga yang turun gitu, ada juga yang turun. Tapi turunnya berkisar antara 20% sampai dengan 50%, tapi nggak ada yang mati. Nah, kesamaan dari semua teman-teman saya ini cuma satu. Bahkan dari sebelum pandemi, mereka sudah memanfaatkan channel digital. Jadi, yang berjualan secara digital, itu saya belum menemukan ada yang bangkrut, justru omsetnya malah naik. Yang itu membuat saya berpikir sebetulnya bahwa selain, ya kalau kita memandang pandemi ini sebagai susah, ya susah gitu. Tapi kalau kita memandang ini sebagai opportunity, mungkin ini adalah sudut pandang yang berbeda, karena memang kalau misalnya pandemi ini terjadi di tahun 96 misalnya, pada saat handphone pun belum ada, mungkin kita akan sangat-sangat susah. Ketika internet pun masih harus ke warnet pada saat itu, mungkin kita akan sangat-sangat susah. Nah, sekarang ini kondisinya kita sudah mempunyai akses yang sangat bagus, digitalisasi yang sangat bagus, dikejar banyak sekali oleh Kominfo, saya juga tahu. Tapi yang jangan sampai terjadi adalah teman-teman sekalian, ketika infrastruktur digital ini sudah dibangun, kitanya ketinggalan. Justru UMKM luar yang gampang masuk ke Indonesia misalnya produknya itu justru jangan sampai terjadi. Oleh karena itu 2 bulan yang lalu Menteri Koperasi UKM Pak Teten sudah memban, melarang masuk lewat satu marketplace, ada 13 produk dari China yang dilarang masuk. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat baik untuk melindungi produk-produk lokal. Nah, konsep digitalisasi ini memunculkan banyak implikasi sebetulnya, teman-teman sekalian, karena tahun 2010 saya itu udah jualan online. Berbagai macam produk saya sudah coba jual. Memang marketnya bukan market Indonesia, bukan market domestik, tetapi konsepnya saya pikir sih sama saja sebetulnya. Presentasinya boleh diramaikan. Oke. Jadi konsepnya sebetulnya sama aja, nggak jauh berbeda. Oleh karena itu, ketika saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana meng-onboardingkan UMKM Indonesia terutama, kita bisa berbicara banyak hal dari end to end gitu, tetapi yang paling penting sebetulnya onboarding digital ini harus bisa menjadi strategi bertahan, harus bisa menjadi strategi kita untuk nge-kick back gitu, menyerang balik. Dan yang penting kalau udah nyerang balik jangan kalah.
kayak MU gitu sering kalah gitu, jangan menang gitu maksudnya. Ya kan? Jadi udah bertahan nyerang balik terus mesti menang gitu. Ini yang harus kita pahami sama-sama, kita dalam proses yang seperti ini. Karena salah satu kesalahan besar menurut saya, sekolah bisnis di seluruh dunia itu nggak pernah ngajarin untuk survival. Yang diajarin itu selalu gimana caranya ekspansi. Pelajaran tentang strategic management diajarinya how to expand. How to downsizing ada, tapi untuk survivalnya itu nggak pernah ada. Jadi hampir 2 tahun ini kita memang berada di dalam masalah yang kita mesti belajar, kita mesti bertahan. Ada saatnya kita nanti akan menyerang balik atau sudah pada menyerang balik dan kita harus menang. Nggak, opsi kalah itu bukan pilihan. Boleh next? Nah, jadi kalau bicara digitalisasi, teman-teman, saya akan mencoba membahasakan ini dengan sangat mudah. Kami di Smesco, kalau ada yang belum kenal dengan Smesco, Smesco itu adalah satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang tugasnya cuma satu. Tugas Smesco adalah membuka akses pasar untuk produk UMKM. Jadi clear, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tugasnya cuma satu, membuka akses pasar. Nah, salah satu akses pasar yang harus kita buka nanti akses pasar online. Nah, tetapi sebetulnya onboarding, kalau untuk pemerintah, karena Smesco itu bagian dari pemerintah, onboarding itu menjadi goal, jadi tujuan yang harus dicapai. Mau nggak mau ini harus dicapai. Tetapi sebetulnya, kalau untuk teman-teman UMKM, onboarding secara digital itu nggak boleh dijadikan goal begitu saja. Nggak boleh. Karena tujuan utama dari UMKM itu harusnya adalah kemandirian. Jadi di teman-teman itu mestinya berpikir bahwa ya gue mesti bisa mandiri. Mandiri itu berarti nggak bergantung sama siapa-siapa. Kalau dulu permasalahan UMKM itu jelas kok, clear. Yang pertama adalah akses ke bahan baku, itu suka jadi problem. Ya kan? Kemudian akses ke pembiayaan atau ke finansial itu juga suka menjadi problem. Yang terakhir adalah akses pasar. Kalau di Kementerian Koperasi UKM, 3 ini udah dibagi satu-satu. Akses pembiayaan itu nanti akan dilayani oleh salah satu sayap atau satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi UKM juga, namanya LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir, yang bisa menyalurkan dana pinjaman dengan bunga sangat ringan, tetapi sekarang memang hanya disalurkan melalui koperasi. Akses ke bahan baku sebetulnya bisa diatasi oleh teman-teman di satu struktur Kementerian Koperasi UKM, dan akses pasar ini harusnya Smesco yang bisa bergerak banyak dari situ. Karena memang tugas kita ya hanya akses pasar. Boleh next? Nah, kalau dulu akses pasar kita sangat bergantung kepada retail. Kita sangat bergantung kepada retail. Dulu kami di Smesco ketika membuka akses pasar untuk internasional yang dilakukan sangat mainstream. Kita ngajak UKM lokal untuk ikut pameran ke luar negeri. Jadi dalam 1 tahun banyak sekali jadwal untuk keluar negeri untuk ikut pameran. Sekarang karena digital kan udah nggak bisa lagi. Nah, karena digitalisasi juga kita terkadang terdistract, kita terkadang terpengaruh oleh berbagai macam metrik yang sebetulnya nggak penting. Ibu dan Bapak sekalian, followers itu nggak penting sebetulnya. Like, save, reach. Karyawan gimana, Pak? Karyawan oke, but next-nya nanti saya bisa bilang bahwa zaman kayak gini yang namanya karyawan jangan difikskan. Harus kita bikin semuanya variabel. Kantor gede, megah gitu, apakah penting? Enggak lagi sekarang.
Sebelum saya ke Smesco, saya punya karyawan 3 di India, 2 di Filipina. Nggak penting juga berada dalam satu ruangan yang sama. Jadi office sudah. Key opinion leader apakah perlu? Ya oke gitu. Kalau kita punya produk, kita mau pakai key opinion leader, kemudian kita bayar mahal ke dia karena dia punya follower banyak. Oke, mungkin itu perlu untuk reach yang lebih luas, tapi it's not really necessary ketika kita tahu bagaimana cara mencapai customer kita dengan, kalau saya nyebutnya akupuntur method. Jadi mesti efektif, mesti akurat dan presisi. Kata kuncinya cuma itu. Jadi hati-hati dengan vanity metrics yang muncul karena proses digitalisasi ini muncul. Dulu ini nggak ada sebetulnya. Dulu ini nggak ada. Follower kan nggak ada. Begitu kita ada sosial media, follower menjadi penting. Like menjadi penting. Bahkan sebetulnya itu nggak penting lagi karena yang like sekarang kalau di Instagram, di beberapa akun sudah nggak kelihatan berapa banyak yang like. Gitu. Nah, kita mesti beralih lebih fokus lagi dari vanity metrics yang muncul, ekses negatif dari digitalisasi ini menuju ke actionable metric. Makanya saya bilang di sini, teman-teman sekalian, ya no fix fix club. Kalau bisa semuanya variabelkan aja. Karyawan gimana caranya divariabelkan? Kalau omsetnya segini, karyawannya segini. Kalau omsetnya naik, karyawannya naik. Itu aja udah. Gitu. Sebisa mungkin, teman-teman, hindari kata-kata fix. Cost itu selalu kita bikin variabel. Nah, cuman ya yang tadi sih, kita balik lagi ke slide awal bahwa kemandirian UKM itu terkadang diasosiasikan berbeda. Karena tujuan kita membuat usaha itu banyak sekali ke distract sama hal-hal yang terkadang di luar main point kita bikin usaha. Misalnya, saya bikin usaha bangga karena saudara-saudara ikutan kerja. Ya oke juga gitu. Tapi bukan itu main pointnya. Yang namanya usaha, actionable matrix ya, satu-satunya matrix yang paling penting ketika kita berusaha ya cuma cuan. Bagaimana cara kita mendapatkan omset lebih banyak, bagaimana cara kita mendapatkan sales lebih banyak. Yang lain nggak ada. Peter Drucker, guru manajemen dunia, dia cuma bilang yang bisa ngasilin duit cuma dua kok. Satu inovasi, yang satunya lagi marketing. Sales. Gitu. Jadi, teman-teman sekalian, kalau sudah punya usaha sekarang, mulailah rubah pelan-pelan yang fix-fix ini dirubah menjadi yang lebih variabel lagi. Boleh next? Nah, Smesco tadi saya cerita, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman, bahwa tugas kami ini membuka akses pasar. Akses pasarnya juga harus mandiri nanti. UKM itu juga mesti mandiri, nggak bisa enggak. Jangan bergantung ke pemerintah untuk membuka akses pasar. Jadi ultimate goal Smesco ini adalah bagaimana membuat teman-teman ini bergantung terhadap diri sendiri. Onboarding is one of the way, gitu kan? Jalan ketika menuju kemandirian ini ada onboarding di tengah-tengah. Tapi you have to go further. Semakin jauh, jangan cuma bicara onboarding, tetapi mandiri. Gitu. Nah, kalau akses pasar, yang namanya pasar kan ukurnya ada 3. Yang pertama coverage, seberapa besar pasar yang kita tuju. Yang kedua growth, marketnya growth apa enggak. Dan yang terakhir bisa dijangkau apa enggak. Nah, kalau kita bicara akses pasar juga, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini online atau offline. Karena dua akses pasar dengan memakai 2 media yang berbeda ini, treatmentnya harus berbeda. Dan yang kedua adalah kita harus mikir ini market domestik atau market internasional. Karena market domestik pun itu harus diperlakukan dengan market internasional berbeda. Boleh next?
Nah, ini data yang kami dapatkan teman-teman dari beberapa KL. Saat ini UMKM yang onboarding itu hampir 5.000 setiap bulan di berbagai platform e-commerce, dan totalnya sudah sekitar 13,8 juta. Ini dikumpulkan dari berbagai macam e-commerce. Dan yang lain lagi adalah memang kita ada perusahaan-perusahaan yang middle up itu sekarang banyak yang kesulitan. Saya harus akuin itu memang kalau dia tidak bisa pivot cepat misalnya, ya, kalau dia nggak bisa pivot cepat ya memang agak repot. Teman-teman UMKM ini lebih sanggup bertahan karena pivotnya cepat. Rontoknya di tahun kedua. Jadi sekarang ini lagi masa-masa banyak yang rontok nih. Sekarang. Kalau dulu tabungan masih bisa dipakai, sekarang udah repot lagi nih perusahaan-perusahaan yang nggak bisa pivot. Nah, yang terakhir yang tadi saya ceritakan di awal bahwa banyak produk-produk yang memang justru naik. Digital itu terkadang nggak bisa kita nalar loh. Kita harus tes. Kuncinya itu. Ketika kita masuk ke dunia digital, semuanya harus dites dan database. Setiap keputusan harus based on data. Saya yakin teman-teman juga pasti akan ngernyit gitu ya kalau saya cerita. Salah satu yang naik omsetnya selama pandemi ini, saya punya teman real, dia jualan sepatu sekolah anak-anak. Lawang anak-anak sekolah aja enggak. Tapi laku. Naik lagi omset. Selain jualan sepatu, dia juga jualan tas di bundling. Laku. Naik. Nggak nalar. Anak-anak sekolah juga enggak. Tapi digitalisasi. Kita bisa melakukan itu. Gitu. Nah, ini terjadi sebetulnya, teman-teman, karena proses digitalisasi itu kita yang bikin kok. Ya kan? Kita masuk ke dunia advertising digital misalnya, itu berbeda dengan kayak dulu. Kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri, billboard besar di jalan. Sekarang kalau kita lihat iklan tuh iklannya ada di handphone, jadi perlu device. Nah, device ini yang bikin kita. Gitu. Karena yang bikin kita, device ini bisa ngomong, memanipulasi kita seperti apa yang dimaui oleh yang dimaui oleh orang yang memang ingin memanipulasi kita dengan cara itu. Gitu. Jadi ada perbedaan yang mendasar memang antara digital dan analog. Salah satunya adalah ya kalau digital kita memang mesti pakai device. Kalau pakai device kita bisa dimanipulasi. Saya jualan online dari tahun 2010, masuk advertising. Kalau saya nyebutnya affiliate marketing, performance based, data driven marketing. Jadi setiap keputusan yang saya bikin itu berdasarkan data. Jadi kalau tadi misalnya teman saya bilang, oh sepatu anak-anak sekolah itu laku, dia bisa bilang begitu karena memang dia punya data yang sebelumnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa di dunia digital, di dunia online ini sebetulnya nggak ada yang nggak bisa kita jual. Kalau ada yang nggak bisa kita jual itu cuman kita belum nemu market yang tepat aja. Jadi setiap produk pasti bisa dijual, kalau nggak kejual juga, karena kita belum nemu market yang tepat. Boleh next? Nah, saya akan membandingkan teman-teman saya bagian dari pemerintah, jadi saya mesti ngomong bahwa ini loh yang pemerintah pengen nih loh. Kita bertujuan 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024. Clear. Kementerian Koperasi UKM tujuannya ini. Jadi sebanyak mungkin kita onboarding kan teman-teman masuk ke dunia digital. Ketika mengonboarding kan dunia digital ini ada, kita bagi 3 kategori saja misalnya. Ketika teman-teman yang mikro jualan secara digital di sosial media, bikin e-katalog atau pakai WhatsApp gitu, itu sudah kita sebut
sudah memanfaatkan teknologi digital. Kemudian masuk ke e-commerce lokal, itu juga kita sebut berarti sudah onboarding digital. Kalau usaha menengah, kita dorong untuk masuk ke e-commerce global agar bisa masuk ke ekspor. Tetapi sebetulnya yang terjadi, teman-teman, adalah di luar sana literasi digital UKM itu masih sangat rendah. Artinya saya bahkan menemukan banyak teman-teman yang ketika kita ajarin bagaimana onboarding di salah satu platform, masih ada yang nanya, jadi login itu apa? User itu apa ya? Bagaimana cara masuk? Nah, literasi digital yang masih rendah ini banyak terjadi di mana-mana. Kapasitas produksi kita masih kecil. Ini ciri UMKM kan ini. Modalnya nggak besar, kapasitas produksinya kecil. Kami di Kemenkop ini sudah punya solusinya sebetulnya. Kalau produksinya kecil, ngomong sama kita, atau ngomong sama koperasi, atau kumpulkan teman-teman yang memproduksi usaha kecil yang sama dalam satu kategori, kumpulkan, bikin koperasi, nanti koperasinya bisa dapat pinjaman dari LPDB yang tadi saya sebutkan di awal. Clear. Kita punya solusinya. Kualitas produksi belum konsisten, ini juga terjadi di mana-mana. Saya punya banyak teman yang sebelum pandemi ya, impor barang dari China, dijual di Indonesia. Ketika dia mencari substitusi barang itu di Indonesia, dia pergi ke salah satu area di Indonesia yang memang memproduksi, di klaster usaha itu, memproduksi produk itu, yang terjadi adalah produknya nggak konsisten. Kenapa produknya nggak konsisten? Karena begini, UKM kita tidak cukup mempunyai modal usaha ketika, let's say misalnya gini, dapat orderan untuk bikin tas misalnya. Dapat orderan untuk bikin tas warna ungu misalnya, 1000 biji. Di DP dulu, DP-nya cuma bisa bikin 100. Bikinlah 100. Ketika sudah dilunasin, dia cari barang yang warna ungu, udah habis di mana-mana. Jadi konsistensi itu terjadi, ujung-ujungnya memang karena akses ke pembiayaannya sangat lemah. Dan yang terakhir, ya memang akses pasarnya yang harus dibantu. Di sini sebetulnya Smesco hadir, kami membantu teman-teman yang memang secara implisit gitu kesulitan untuk masuk ke akses pasar yang tadi kami sebutkan. Kalau sudah bisa menguasai akses pasar secara di area sekitarnya gitu. Kalau ingin masuk ke nasional, let me know, let us know, Smesco. Nanti kami bisa membantu. Tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan? Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Bahwa jangan cuma onboarding aja, onboarding jangan dijadikan goal. It's a journey menuju ke arah you have to generate your own traffic. Traffic itu mesti di-generate sendiri, jangan bergantung kepada yang lainnya. Dan traffic itu harus ditujukan ke web store teman-teman sendiri, jadi mesti punya toko online sendiri. Dari toko online ini mesti bisa dimanfaatkan konversinya atau penjualannya secara maksimum dengan cost yang optimum kita bilang. Jadi kalau dulu kan prinsip ekonomi kan bagaimana kita modalnya nol, penghasilan maksimal. Ya itu kan old school banget ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang kita mesti dengan modal 1, penghasilannya maksimal gitu. Maksudnya kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi nggak bisa modal 0 dapatnya maksimal, udah nggak bisa lagi prinsip ekonominya. Sekarang modal 2 maksimal. Modal 1 maksimal. Gitu maksudnya. Ya kan? Boleh next? Nah, jadi ada 3 tahapan sebetulnya yang teman-teman bisa lalui, dan saya membuat ini berdasarkan pengalaman. Yang pertama, biasanya kalau wirausaha baru, yang kami sarankan adalah bagaimana caranya agar bisa fokus di produk. Ketika teman-teman fokus di produk, nggak perlu mikirin trafficnya nanti dari mana,
nggak perlu mikirin bagaimana cara jualannya. Jadi fase yang pertama adalah ya udah utilize e-commerce platform. Artinya bisa memasukkan ke berbagai macam platform marketplace yang ada di luar sana. Fokus di produk quality. Kalau nggak punya produk gimana? Ada 3 cara kalau nggak punya produk. Yang pertama menjadi dropshipper. Setelah dropshipper berhasil, biasanya kemudian menjadi reseller. Setelah reseller berhasil, baru punya produk sendiri. Gitu. Jadi di yang pertama ini fokusnya ada 2. Fokus di produk, satu lagi customer servicing. Karena orang Indonesia itu, teman-teman, suka ngomong, suka ngobrol. Jadi banyak konversi terjadi di WhatsApp. Jadi customer service itu harus penting banget. Yang kedua, front end oriented. Kita mesti start, kalau udah utilize e-commerce itu kan trafficnya udah gede, kita nggak perlu nyari lagi. Kita fokus di produk, produknya oke, jalan di situ, mulai udah bikin web store. Bikin akun social media misalnya. Ya kan? Dari sini kita mesti belajar split testing. Sekali lagi, karena traffic digital yang akan beli produknya ke teman-teman sekalian ini, itu adalah real person gitu. Makanya saya tuh nggak pernah suka kalau internet itu disebut dunia maya sebetulnya. Karena semua yang terjadi di internet ini real, nyata. Kalau dulu saya masih ingat pertama kali internet muncul di Indonesia itu kita mau masukin kartu kredit aja kayaknya kayak mau ditipu gitu. Tapi sekarang kartu kredit udah kita masukin di mana-mana. Ya kan? Jadi fase yang kedua kita mesti punya web store kita sendiri. Kasih web store itu satu traffic saja. Misalnya teman-teman sudah bisa belajar tentang beriklan di Facebook, fokus di situ. Sebelum lari yang ketiga itu kita mesti bisa automate semuanya. Ini di ultimate goal kemandirian UKM adalah ketika, yang tadi saya bilang, ketika you can generate your own traffic sudah bisa di-generate sendiri, mau dari Google Ads, mau jadi dari Facebook Ads, mau dari social commerce, mau dari marketplace, mau dari traffic yang organik dari SEO. Semuanya bisa gabung jadi satu di sini. Itu yang kita namakan UMKM yang mandiri. Boleh next? Nah, teman-teman sekalian, jadi kenapa mesti ada Smashco? Pertanyaan kan gitu. Kenapa mesti ada Smashco? Boleh next? Saya mesti menyampaikan problem dulu nih. Kalau ada yang sudah jualan online di sini teman-teman, saya yakin paham dengan yang ini. Yang pertama, Indonesia punya problem yang sangat besar di logistik. Ngirim barang, ya kan? Kalau boleh dilihat ini saya tampilkan ini. Padang Jakarta lebih murah daripada Padang Palembang. Balikpapan Jakarta lebih murah daripada Balikpapan Palangkaraya. Doesn't make any sense. Gitu. Jadi barang harus ke Jakarta dulu. Jadi sampai kapanpun juga, ini kalau ada teman-teman misalnya, keripik dari Solok di Sumbar sana, nggak akan pernah sampai ke Flores atau ke Ternate. Nggak akan pernah. Barangnya terlalu mahal ongkos kirim. Saya kemarin mau beli keripik ikan kering gitu. Setelah dilihat-lihat tokonya ada di Tarakan, mau dikirim ke Bandung. Beli barangnya 300.000, ongkos kirimnya 294.000. Ya, ini gimana? Ya, nah, di sini Smashco hadir. Boleh next? Nah, kami sekarang bekerja sama dengan You Business dan JNE full 100% sponsorship by JNE membangun Smashco UKM Fulfillment Center. Pergudangan, warehousing. Sebetulnya bukan gudang. Ini packing warehousing. Gitu. Ini sekali lagi ini packing warehousing. Kalau warehousing cuma nyimpen, kalau ini transit. Barang nggak boleh disimpan di kita, barang harus jalan. Gitu. Nah, kami berpikir
kalau misalnya barang dari teman-teman, terutama ini untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek atau di luar Jawa, yang ingin memasarkan produknya di Jawa, ini akan sangat berguna. Kenapa? Karena begitu barang sudah diterima di Smexco, nanti di fulfillment center yang ada di Smexco ini, barang teman-teman ini akan mempunyai kesempatan yang sama dengan ongkos kirim yang kompetitif, flat, antara 6.000 sampai 9.000, dikirim ke seluruh Pulau Jawa. Gitu. Jadi, keripik yang dari Solok tadi, kopi dari Bener Meriah misalnya, masuk ke fulfillment ini, ketika dikirim kemanapun juga di Pulau Jawa, itu dia akan mempunyai kesempatan yang sama dengan produk-produk Jawa yang lain. Gitu. Kenapa mesti kita bikin fulfillment center? Karena sekali lagi, UKM di Labuan Bajo kalau mau beli packaging atau kemasan, bahkan raw material, itu di Surabaya. Nanti ketika jadi barangnya dijual lagi ke Jawa, gitu Mas. Bolak-balik gitu. Nggak kompetitif harganya. Akhirnya beberapa teman saya yang di Lombok, dia memilih untuk men-outsourcing-kan barangnya dibikin di Tangerang. Dia sewa fulfillment di Jakarta, dijual, dikirim, di package dari Jakarta. Lebih murah. Gitu. Nggak setiap hari juga dia lihat produksi barangnya seperti apa. Nah, itu yang terjadi dan kita coba pecahkan. Ini salah satu fasilitas yang nanti teman-teman semuanya bisa manfaatkan. Jenis produknya bisa frozen food atau bisa non-food. Kita berharap nanti akan ada unit simpan sebanyak 136.000. Kita punya 423 lemari racking gitu. Dan bisa sekali lagi frozen food atau non-food. Kalau bicara masalah makanan, Januari sampai dengan Maret April kemarin yang mendominasi, kalau saya lihat, karena sebelum membuat ini saya melakukan sedikit riset, kalau bicara makanan itu Januari sampai Maret April itu yang berkuasa bakso aci pentol itu menguasai logistik, jadi apa ya, trafficnya sangat besar. Nah, mulai Maret April udah mulai geser ke CI. Trennya bergeser ke CI sapi. Saya nggak tahu, ini saya belum cek lagi yang sekarang. Sekarang udah Juli, geser lagi atau enggak, nggak tahu. Boleh next? Nah, kalau di tahun 2021, Smesco kita akan membuat satu fulfillment center di gedung Smesco di Jakarta, di lantai 11. Tahun 2022, kami akan membuka satu lantai lagi, mudah-mudahan semuanya lancar, di lantai 12, dan kita akan membuka di Medan, Palembang, Bali, karena Bali akan menjadi hub timur, dan Makassar. Kalau ini semuanya dibuka, kita berharap nanti 60% coverage Indonesia ini bisa di-cover dengan flat rate. Nah, kalau begitu, salah satu tujuan kita untuk membuat ongkos kirim yang kompetitif akhirnya menjadi kenyataan. Nah, yang paling penting juga di tahun 2021 ini nanti saya akan cerita, kita membuat Smesco Indonesia Retail Network. Ini adalah platform dropship dan platform reseller yang nanti juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk join. Barangnya bagus, produk owner, barangnya ditaruh di fulfillment center di Smesco, dikirim ke Pulau Jawa flat, atau bisa masuk ke siren.id, kita lagi bikin siren.id, platform dropshipper, nanti bisa dipasarkan oleh puluhan ribu dropshipper dan reseller dari seluruh Indonesia. Dan yang paling penting juga teman-teman, tahun depan, karena saya lihat di sini tadi ada banyak UKM yang berbasis kepada kuliner atau F&B, tahun 2022 kita mau ekspor. Malaysia dan Singapura kita mau banjiri dengan produk-produk kuliner Indonesia. Karena logistik kita untuk ke Malaysia dan Singapura itu sudah sangat memungkinkan. Lead time pengiriman dari Indonesia ke Singapura itu cuma semalam. Jadi kalau kita kirim kopi ready to drink, kopi gula aren sekarang, besok sampai. Gitu. Nah, tapi kita nggak cuma pengen ngirim barangnya, kita mau kirim bisnisnya. Kalau tadi saya bilang, teman-teman produknya nanti kalau masuk ke Siren ini bisa dipasarkan oleh pemasar-pemasar Indonesia, di lokal, gitu, di pasar domestik.
kita berharap nanti kita akan mempunyai dropshipper dari Malaysia dan Singapura yang akhirnya membuat produk teman-teman ini bisa dipasarkan di Malaysia dan Singapura dengan ongkos yang minimum. Boleh next? Nah, ini kira-kira proses yang sedang dijalankan di Smesco. Saya baru join di Smesco di bulan Januari. Ini sudah mulai dibangun, teman-teman sekalian. Dilihat silahkan dari sebelah kiri, kita berharap nanti ada UKM yang banyak listing di fulfillment center yang ada di Smesco. Nah, fulfillment center ini bagusnya kita kerjasama dengan Yuk Business. Nanti produk dari teman-teman bisa dikurasi oleh Mas Jaya dari Yuk Business. Untuk produk yang fast moving item, nanti kita bisa melakukan perjanjian untuk buyback stock. Jadi kalau teman-teman fast moving produknya, stoknya dikirim ke fulfillment 500 gitu, yang 300 kita bayar duluan. Jadi buyback stock. Jadi modalnya tetap bisa diputerin oleh teman-teman. Oke, nah dari barang yang ada di fulfillment center nanti bisa masuk ke Siren. Ini platform dropship kita, reseller kita. Smesco Indonesia Retail Network, siren.id. Nah, diharapkan dari Siren ini nanti bisa menarik banyak dropshipper atau reseller yang akhirnya menjadi channel penjualan dari produk teman-teman sekalian. Siren juga nanti akan dikonekkan secara langsung ke beberapa marketplace di Indonesia. Saya sudah bicara tadi siang, saya bicara dengan Tokopedia. Kemarin saya sudah bicara dengan Lazada, tinggal yang lainnya saya pikir juga lebih mudah. Artinya kalau masuk ke Siren, teman-teman dropshipper atau reseller ini ya kan, itu mempunyai kesempatan untuk 1, 2, 3, 4 klik tokonya langsung diupload otomatis ke berbagai macam platform. Jadi produk teman-teman yang dibikin sekarang ini yang nanti menjadi champion misalnya, atau nggak menjadi champion pun kalau join di kita juga nggak apa-apa, masuk ke ekosistem yang ada di Smesco, nanti akan bisa dipasarkan di tadi online dan offline, domestik dan internasional. Saya juga sudah berbicara dengan tadi saya cerita dengan Lazada. Lazada di Singapura, Malaysia itu punya jaringan retail namanya Redmart. Sudah deal nanti barang teman-teman juga bisa dimasukin ke retail Redmart yang ada di Singapura. Boleh next? Saya pikir itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap nanti kita bisa berdiskusi banyak sebetulnya tentang bagaimana cara memasarkan produk kita ataupun bagaimana cara mengonboarding produk teman-teman secara online. Tapi ada satu hal penting yang saya sampaikan, bahwa kalau teman-teman bermaksud untuk masuk ke ekosistem yang ada di Smesco, silahkan daftarkan UKM-nya di dataukm.smesco.go.id. Itu formulir pendaftaran. Nanti setiap program Smesco kita akan selalu sampaikan melalui email. Mas Dias, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Winto Rahmada, dari penjelasannya luar biasa nih. Saya sebagai bangsa Indonesia sangat bangga bahwa kita punya roadmap yang sangat jelas tentang bagaimana onboarding bisnis-bisnis lokal, termasuk bagaimana onboarding peserta dari Jinema lokal. Baik teman-teman, kita akan masuk di sesi Q&A. Silakan pertanyaan saya buka, 3 pertanyaan bisa disampaikan langsung dengan open mic, dan 3 pertanyaan akan saya pilih lewat chat. Jadi kalau yang mau open mic tinggal tangannya diangkat, gitu ya, atau pakai emoticon juga boleh. Jangan lupa nanti yang belum mengisi presensi bisa mengisi. Silakan peserta JLO 2021 yang belum mengirimkan tugasnya juga ditunggu sampai Selasa besok. Jadi presensi diisi, kemudian tugasnya besok Selasa ditunggu ya. Dan masih ada sesi konsultasi dengan para mentor di WhatsApp Group selama 1 pekan ke depan. Oke, saya akan coba pilih-pilih nih mana yang kira-kira
akan bertanya. Tapi videonya harus dinyalakan dulu, baru saya akan lihat. Takutnya makhluk halus atau gimana gitu ya. Nah, videonya dinyalakan dulu dong, supaya kita bisa tahu nih yang mau tanya siapa. Ayo, yang mau tanya, silakan. Kak Sri, ayo silakan dinyalakan dulu dong videonya. Oke, ya ini ada Kak Sri. Yang kedua siapa lagi nih? Ayo silakan tanya. Ya, Kak Sri dulu deh, silakan. Yang kedua nanti Assalamualaikum. ada, ya silakan Kak Sri. Iya, Silakan dijelaskan sebelumnya dulu terima kasih. namanya, Saya kemudian Sri Rahayu. bisnisnya apa nih ya? Nama saya Sri Rahayu dari Dapur F3. Produk saya yang berada dalam bimbingan Jelo adalah otak-otak bakar, otak-otak ikan tenggiri bakar. Tapi kita punya produk lain seperti ikan asap, olahan ikan asap, dan nasi bakar semua yang berbau bakar-bakar gitu. Oke, tadi saya sempat mendengar bahwa kita tidak perlu mempusingkan statistik, ibaratnya kita fokus ke produksi. Sebenarnya saya setuju sekali dengan statement ini, karena terus terang kalau seorang produsen itu harus mikir produksi, masih harus mikir pemasaran, harus mikir optimasi IG, itu terus terang kayak kesulitan banget gitu ya, apalagi untuk mikro seperti kami yang kita belum bisa hire orang untuk jadi admin gitu. Nah, cuma permasalahannya ketika kita tidak belajar itu semua dan kita tidak melakukan itu semua, terus terang di masa pandemi ini begitu sulit. Begitu sulit. Nah, apa yang dijelaskan Bapak tadi mungkin saya tidak tahu ya, seperti menurut saya ya memang secara teori mungkin itu benar gitu. Tapi pada tataran pelaksananya buat kami UKM mikro itu sulit banget kalau kita nggak optimasi gitu. Nah, adakah trik trik jitu untuk kami supaya produk kami yang mungkin punya premium price ini bisa menemukan pasar potensialnya gitu. Cara apa yang harus kami lakukan, dan untuk ke Smesco itu kan tadi dibilang sudah tidak ada pameran-pameran, tidak seperti dulu ya, karena pamerannya sekarang semua serba online seperti itu. Nah, apakah kalau mekanisme yang online ini kita kirim sampel produk ke sana, atau kita cukup mengirimkan foto dan deskripsi dari produk kita? Terima kasih. Oke, clear banget nih pertanyaannya. Saya simpen dulu ya, Mbak Sri Rahayu ya. Mbak Sri Rahayu ini dari mana nih Saya asalnya? dari Malang. Oh, Kota Malang. Wah, kita bisa ketemu nanti insya Allah ya. Sehat-sehat setelah PPKM. Asik. Ya, terima kasih banyak. Semoga sukses untuk kotak-kotaknya. Baik, selanjutnya tadi ada Mbak Maria Anggita ya yang ingin bertanya ya. Sudah raise hand. Mbak Maria, saya persilahkan teman-teman dari Paradise Pictures boleh di-unmute untuk Mbak Maria. Ya, terima kasih. Ini akunnya anak saya, nama saya Nining. Produk kami itu ada 3, Frutio itu khusus untuk jus dan buah, fresh jus dan buah. Kemudian catering Persada Culinary itu khusus untuk frozen untuk rice box, ada frozennya juga. Kemudian yang satunya lagi jamu Mbak Yulasti. Saya mau bertanyanya begini. Menurut saya, ini menurut opini saya, sekarang yang punya duit itu pemerintah, Pak. Jadi yang benar-benar punya duit itu pemerintah. Swasta, karyawan juga lagi susah-susahnya. Jadi kalau saya boleh usul, bisa nggak Smesco itu membuat kami yang kecil-kecil ini bisa masuk ke menjadi untuk dibeli oleh pemerintah, untuk dibeli oleh BUMN, kementerian dan lain-lain gitu. Jadi misalnya makanan, produk makanan, kemudian ya mungkin memang paling banyak produk makanan ya. Produk makanan itu kalau mau meeting ya nggak usah beli yang McD lah,
beli aja ke kita gitu. Misalnya kayak gitu. Yang kedua saya mau nanya lagi, Smesco yang ada di sini karena saya tinggalnya di Jakarta, itu tempatnya keren banget, bagus banget. Tapi sekaligus sepi banget Pak, kayak kuburan. Nah kalau kami misalnya masukin barang ke situ, apa nggak mati itu nanti? Mandek, grek gitu. Nah yang ketiga, saya tadi sepakat banget bahwa masalahnya di Indonesia adalah masalah delivery atau transportasinya yang mahal sekali karena kepulauan dan yang lain-lainnya. Kalau itu bisa diwujudkan menjadi ada kita itu bisa pemerintah bisa membantu menjadi lebih fix atau lebih sedikit biaya deliverynya, itu buat kami itu kami sangat bersyukur banget. Jadi kalau bisa itu memang harus dilakukan. Kalau saya sih usulnya karena ini rakyat jelata ya, pikirannya tuh simpel aja. Misalnya pemerintah punya pesawat tempur, kan setiap kali harus dipanasin misalnya, atau pesawat apa. Ya udah daripada manasin kosongan, buat bawa barang aja gitu biar murah, meriah kitanya gitu loh. Jadi kapal atau apa kan mestinya kalau yang punyanya pemerintah juga harus dipanasin atau apa. Begitu Pak, 3 hal itu. Terima kasih. Keren banget nih pertanyaan. Bu tadi Bu siapa Bu? Nama saya Nining, Maria Selati. Ibu Nining ya. Wah luar biasa nih ide-idenya, pertanyaannya out of the box nih Bu ya. Keren banget Bu. Mudah-mudahan cold press juice-nya lancar dan sukses dan pastinya nanti Mas Winter nih beli nih karena dia juga dekat juga di situ ya. Baik, kita save dulu pertanyaannya. Terima kasih Bu Nining. Yang ketiga ada Astuti Wiwi, tapi saya pengen lihat videonya dulu nih. Halo, videonya bisa dinyalakan? Astuti Wiwi, Ibu, silakan Ibu Astuti. Iya. Luar biasa, silakan. Selamat sore Pak. Saya Rahayudi Astuti, itu tadi di rename-nya nggak bisa di itu. Ya dari Real Juice. Ya, Real gini Pak. Juice ya. Saya kan kemarin sebelum pandemi ini bukan fokus ya, kemarin di offline itu dengan produk saya jus, produk unggulan saya Beet Juice. Nah itu saya dapat itu customer saya itu dari kantor ke perkantoran. Jadi saya handle kantor dan dengan adanya pandemi ini otomatis drop-nya drastis banget Pak. Drastis dalam artian kan mereka pada dirumahkan. Kebanyakan nggak ngantor dan itu sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun hampir jalan. Nah itu saya juga bukan berarti saya menyerah di situ, enggak. Saya coba untuk maksimalkan melalui online, salah satunya IG. Jadi IG saya tuh jujur Pak, masih dalam tahap perbaikan karena ya saya bersyukur, bukan bersyukur pandemi, bukan. Kita bisa bukan menyerah di situ, akhirnya cari solusinya. Terus saya coba untuk Shopee, itu masih dari mungkin teman-teman sudah dari dulu, saya masih baru Pak, terus terang. Nah, di situ tadi seperti yang Mbak sampaikan, untuk yang di Smesco itu, apakah ada untuk saya, terutama jus saya itu kan nggak awet. Itu caranya bagaimana, mekanisme gimana, nanti saya boleh mohon arahannya. Dan ya itu tadi Pak, kalau saya itu bukan kadang-kadang, kalau misalnya ada fasilitas dari misalnya kayak itu difasilitasi dari pemerintah, tapi produk saya nggak awet karena nggak ada pengawetnya. Itu jadinya saya nggak ikut gitu. Saya juga lagi sebelum pandemi ini saya memang sudah berpikir untuk membuat produk-produk yang sekiranya apa buah itu dikeringkan itu kan bisa lebih awet. Jadi kalau jus kan memang masanya ada karena cuma 3 hari karena nggak ada pengawet dan itu saya sudah menuju ke arah sana. Tapi kan nggak secepat itu ya Pak, keburu kena ini. Jadi dalam jangka pendek ini mungkin ada solusi yang ditawarkan dari Smesco untuk produk saya. Saya rasa terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ini supaya tidak lupa pertanyaan-pertanyaannya, saya buka dulu untuk para mentor nih, Mas Wintor dan Teh Tita untuk menjawab dulu. Silakan. Sepertinya Wintor dulu deh, karena bagian besar ada di Bapak yang satu ini. Silakan.
Baik, terima kasih Mas Jas. Ini pertanyaannya menarik-menarik, bisa seneng nih. Dan straight to the point, memang harus kayak gini. Betul, betul. Ya kan? Yang pertama, sebetulnya pertanyaan dari Bu Sri sama Bu Nining, yang pertama saya pertanyaan Bu Sri yang kedua, bagaimana cara masuk produknya ke Smesco, itu sebetulnya menjawab juga pertanyaan dari Bu Nining tadi yang Smesco ini sepi kayak kuburan gitu. Sekarang lagi ramai banget tuh, karena ada sentra vaksinasi. Jadi yang lainnya sepi, kita paling ramai. Tapi betul, saya juga tidak menutup mata. Kemarin setiap kali saya ke daerah, hampir semua UKM selalu bilang, saya pengen masuk produknya ke Smesco. Saya pengen masuk produknya ke Smesco, caranya gimana? Saya bilang, Pak, tunggu sebentar, orang Smesco juga sepi kok. Ya, Smesco juga sepi. Kita punya pavilion provinsi, isinya produk UKM dari setiap provinsi, sepi, Bu. Oleh karena itu, tahun 2021 ini kita mencoba pivot. Gitu. Kita mencoba pivot, kita tidak lagi mengoptimalkan secara offline, cara penjualannya. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan Bu Nining, kami membuat platform untuk reseller. Gitu. Kami membuat platform untuk reseller. Misalnya produk ibu tadi, jus atau buah atau rice box, misalnya kalau rice box mungkin agak jamu barangkali bisa dimasukkan ke platform kami, kasih harganya, kasih foto yang bagus, diupload, gitu. Nah, dari situ nanti produknya akan bisa dipasarkan oleh pemasar, gitu, oleh dropshipper, oleh reseller. Menurut kami ini adalah salah satu cara yang cukup masif. Karena tadi saya juga melihat ada yang nanya di chatbox, kenapa sih Smesco nggak bikin marketplace? Bikin marketplace-nya gampang. Mudah bikin marketplace. Sustainability-nya yang dipertanyakan. Hampir semua e-commerce itu bakar uang. Gitu. Kami nggak bisa. Oleh karena itu kami memutuskan untuk sedikit lebih mundur. Kalau marketplace itu kan ada yang B2C, ada yang C2C. Tokopedia itu kan C2C, customer to customer. Kami memutuskan sedikit lebih mundur ke B2B2C. Jadi memfasilitasinya di situ produk ibu silahkan masuk ke platform siren.id nanti. Dari siren.id nanti akan teman-teman pemasar yang teman-teman dropshipper, teman-teman reseller, atau yang kita ajarin untuk jualan, agar mereka jualan. Karena kami juga sadar betul tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, kami ini udah capek mikirin produksi kok. Ya. Mesti mikirin cara jualannya lagi, mesti mikirin upload di Instagram lagi. Coba bayangkan kalau nanti sudah Bu, produknya diupload saja di kami, tapi menyesuaikan tentu saja, otak-otak bakar mungkin agak susah, ikan asap mungkin kita perlu sedikit touch, gitu ya. Karena di Smesco kita sedang membuat cloud kitchen, ada 3 lantai cloud kitchen, dan salah satu fasilitas cloud kitchen itu kita akan mempunyai retort mesin kerjasama dengan SkyEat. Retort mesin ini akan membuat produk kuliner ibu dan bapak sekalian menjadi lebih awet 12 bulan ke depan karena airnya ditarik. Liquid yang ada di dalamnya itu ditarik, jadi produk ibu dan bapak itu liquidnya ditarik. Jadi produknya lebih kering, bisa di-package. Gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya gini, catering kulinernya Bu Nining, atau otak-otak, atau ikan asapnya Bu Sri, nggak dijual di tempat lagi sekarang, tetapi bisa di-packaging. Nanti minta bantuan sama Teh Tita, tolong dong didesainin ini gimana caranya bikin packaging yang bagus. Nah, packaging itu kan tentu saja airnya juga sudah diambil, ikan asapnya jauh lebih bisa awet. Nah, ini kita bisa bantu jualkan, bahkan bisa sampai ke Singapura, sampai Malaysia tahun depan. Gitu. Jadi, Ibu dan Bapak, jangan cuma bertahan dengan apa yang dipunya sekarang, mulai berpikir ke depan. Gimana caranya coverage-nya saya bisa perluaskan? Oke, sekarang susah ya, gimana caranya? Oke, ikan asapnya, bisa nggak ikan asap ini kita bikin packaging yang lebih awet? Nggak harus pakai pengawet kok. Untuk bikin awet itu nggak harus pakai pengawet.
Ada proses kimiawinya, tapi bukan berarti ada pengawetnya. Gitu. Jadi betul gimana cara masuk ke Smesco, kami tidak menyarankan teman-teman untuk kirim produknya ke Smesco, enggak. Jangan berjualan offline di Smesco, kita juga tidak menyarankan. Tunggu sebentar, kami dalam waktu beta testing sekarang ini, platform dropship yang nanti akan membuat ibu-ibu produknya bisa dipasarkan oleh teman-teman marketer. Kayak tadi Bu Sri misalnya, saya capek ini mikirin gimana caranya posting di Instagram. Saya ngebayangin nanti Bu Sri nggak perlu posting di Instagram. Bikin saja akun official. Bikin akun official ikan asap Bu Sri misalnya. Tetapi ketika produk ikan asap ini sudah masuk nanti ke Smesco, kan produk food kan bisa masuk, itu nanti dipasarkan pemasar. Jadi akun Instagramnya nggak cuma satu, akun Instagramnya bisa ribuan yang memasarkan produk itu. Apakah harus kita posting satu persatu? Enggak, mereka yang posting. Kami yang akan ngajarin marketer-marketer ini untuk bisa posting, membuat caranya gimana bisa bagus. Tapi official akun mesti bisa bikin juga akunnya menjadi menarik. Karena kan di dalam platform kami ini nanti ribuan mungkin produk yang akan join. Gitu. Jadi produk ibu dan bapak harus bisa menarik perhatian gitu maksudnya. Teman-teman marketer yang nanti akan bertemu di dalam platform Siren. Nah, ini menurut kami salah satu hal yang bisa kami lakukan di Smesco. Produknya bisa nggak dibeli sama pemerintah? Bisa. Nanti platform Siren kita akan konekkan ke LKPP, Bu. LKPP itu kan untuk jualan ke pemerintah. Di LKPP juga Kementerian Koperasi UKM sudah berhasil mempush kalau nggak salah itu proyek di bawah 14 miliar itu harus dikerjakan sama UMKM, sama UKM. Gitu. Selain ke pemerintah bisa dibeli oleh BUMN, bisa masuk ke padi. Ini akses untuk marketplace supplier untuk BUMN. Nanti kita akan connect di situ juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menolong teman-teman. Cara connect-nya gimana? Mudah. Kita lagi bikin cara connect-nya agar kalau teman-teman sudah punya akun misalnya di Padi atau di LKPP atau di Tokopedia, nanti 1, 2, 3 klik pilih kategori barang, klik submit, semuanya barang akan terupload masuk ke sana. Jadi udah nggak perlu susah-susah lagi. Sangat user friendly. Nah, yang terakhir tadi dari Mbak Ibu Rahayu Rastuti, cara ngawetin jus gimana caranya? Tadi lokasi di mana? Domisili di mana ya? Bu Rahayu di mana? Mana tadi Bu Rahayu? Bu Rahayu yang terakhir tadi nanya. ada di kota Di Pasar Minggu, Pak. Nah, Pasar Pasar Minggu. Minggu. Bu, Iya. bawa produknya ke Smesco. Di Smesco kami punya food lab. Iya. Di Smesco kami punya food lab yang dan lab ini punya expert. Kami punya 4 lab. Kita punya Smesco Labo, isinya laboratorium untuk untuk riset produk. Karena UKM kan nggak pernah punya waktu untuk riset. Mikirin produk aja. Kalau nggak mikirin jualan, risetnya nggak pernah punya waktu. Kami punya food lab yang di expertnya di situ Mbak Ade Putri. Yang Mbak Ade Putri siap membantu teman-teman yang bergerak di bidang kuliner untuk mendiversifikasi produknya atau ingin menaikkan value dari produk yang sekarang punya. Saya punya sambal, tapi gimana caranya sambal ini bisa jadi sambal A, sambal C, sambal B, sambal D, sambal F gitu. Datang ke kita, nanti dibantu oleh Mbak Ade Putri, kita risetkan. Saya punya jus gimana biar bisa lebih awet, datang ke kami, nanti kita risetkan agar itu bisa menjadi lebih baik. Saya punya rice box, gimana caranya biar lebih bagus, datang ke kami, kita coba riset nanti dengan Mbak Ade,
mudah-mudahan itu nanti juga bisa membantu teman-teman UMKM terutama yang berada di Jakarta sebetulnya. Gitu. Jadi kita punya fasilitas Smesco Labo namanya. Smesco Labo itu kita punya garasi untuk teman-teman yang bergerak di bidang mechanical UMKM. Kita punya makerspace, teman-teman yang bergerak di bidang kriya itu bisa dimanfaatkan untuk riset. Kita punya fashion lab, teman-teman yang bergerak di bidang fashion, kita bisa risetkan produknya di situ. Di situ ada Mas Sadikin Gani. Di Food Lab kita punya Mbak Ade Putri. Kalau misalnya teman-teman bingung, Pak, saya punya produk, saya punya brand, produknya udah oke, saya bingung nih mau bikin video, gimana caranya? Saya nggak bisa bikin video oke, datang ke Smesco, kita punya studio yang bisa dipakai. Gitu. Jadi itu beberapa solusi yang kami punya dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Mas Dias, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Wintor, Kak Wintor, sorry. Jadi jangan khawatir, saya juga yakin Smesco ini luar biasa, orang-orang yang ada di dalamnya tadi ada makerspace, ada lab-nya dan lain-lain. Tapi tetap kembali lagi ini prosesnya harus organik, nggak bisa sesuatu diubah dalam waktu yang cepat. Dan yang tadi di stressing di awal oleh Kak Wintor adalah sebenarnya segala macam proses itu adalah untuk mendorong kemandirian. Jadi itu yang akan didorong. Tapi tetap kita berkolaborasi terus. Baik, tapi kalau udah kayak gini kan kita jadi paham gitu ya, nanti Smesco harus seperti apa, UMKM seperti apa. Baik, selanjutnya, punten Teh Vita. Silakan ditambahkan Teh. Ya, Kak Wintur tolong cek itu ada link di chat yang saya tambahkan, semoga benar ya. Kalau saya sih mungkin dari sisi, tadi kan tantangan terbesar Indonesia logistik benar. Dan sebenarnya banyak sekali karya-karya mau makanan, minuman maupun benda yang sebenarnya belum ada pemikiran lebih jauh untuk kemasannya. Karena ini juga pernah sudah diteliti, orang makin cepat beli dan makin mudah beli kalau memang kemasannya misalkan dalam satu kardus gitu muat berapa. Kalau misalkan bisa dibikin muat 4 aja, nanti dia makan volume sehingga jadi mahal. Jadi biasanya desain kemasan inilah yang dibuat supaya dia praktis, baik dalam mengemas maupun membukanya. Karena mengingat kebiasaan sekarang ya orang kalau terima produk kan ada bikin video unboxing-nya gitu. Kalau unboxing-nya aja udah nyebelin kan malas gitu ngeliat produknya. Terus ada juga produk-produk yang misalkan dipikirkan di mana dijualnya. Tadi di chat juga ada yang bilang kenapa nggak di bandara dan seterusnya, ini sebenarnya sudah ada upaya ke sana, tapi memang sedang sepi karena perjalanan dibatasi. Tapi sebenarnya lagi-lagi pemikiran kalau saya misalkan kalau saya ke bandara yang makin jauh dari Jawa, biasanya kurang ada pemikiran lebih lanjut untuk kemasannya. Dan kita juga kurang mikir ini yang berperjalanan siapa. Kalaupun dia mau bawa oleh-oleh makanan, snack, atau souvenir, pasti dia pilih yang ringan, yang masuk ke ranselnya bisa atau ke tasnya bisa karena barangnya udah di bagasi dan kemasannya baik dan dia bisa untuk olah dan sebagainya gitu. Nah ini yang butuh pemikiran lebih lanjut, baik dalam pengolahan materialnya maupun apa sih yang mau ditawarkan di situ. Kalau misalkan dikasih misalkan ya sambal yang satu toples gede, dia kan nggak akan mungkin jangan-jangan saya nggak suka nih. Mendingan dikasih yang toples kecil-kecil, bite size atau tasting size gitu. Jadi kayak sampel kayak gitu-gitulah. Nah, ini yang sebenarnya bisa dibantu dari segi pengemasannya. Jadi tidak hanya kemarin-kemarin kan sudah dengar ya fungsi kemasan itu ada brand, ada narasi dan sebagainya, tapi sebenarnya juga menyangkut hal-hal seperti tadi itu. Kalau yang untuk ingredients dan sebagainya itu nanti bisa diolah lagi lebih lanjut dan fasilitas dari pemerintah nanti tinggal ke Kak Wintor aja. Terima kasih Mas Dias. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Saya juga baca nih di chat banyak banget yang sudah aware untuk bertanya kapan nih Smesco, kapan nih. Nah, tentu saja tempatnya sih ada, tapi sabar dulu Bapak Ibu, ini nunggu pandemi agak-agak turun. Mungkin ada email yang bisa diberikan dari Kak Wintor, atau mungkin sebenarnya follow aja ke Smesco ya. Smesco kan ada Instagramnya juga di Kemenko PKM ya, Kak Wintor ya. Atau masukin data yang tadi yang ada di chat, sudah di
chat tadi ditulis sama Teh Tita, dataukm.smesco.go.id. Setiap program yang Smesco punya, nanti kami akan email melalui email Ibu dan Bapak sekalian yang didaftarkan di situ. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk program-program UKM yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, bisa masuk ke websitenya Smesco, smesco.go.id. Di situ ada CTA, ada call to action, silahkan menghubungi Smesco melalui WhatsApp. Pak Wintor, nambahin, kalau misalkan di email itu pesertanya bilang, kami peserta JELO loh, apakah akan dapat perhatian lebih nggak? Pertanyaannya bahaya nggak sih? Nih sama Teh Vita. Iya, bahaya banget, tapi saya mesti ngomong apa? Iyalah. Ya, daftar aja dulu, ya kan? Okay. Daftar aja dulu, masukin datanya di situ. Nah, setelah nanti JELO selesai, nanti saya akan minta listnya dari teman-teman di ICCN, karena dalam waktu dekat ini, kami akan mempunyai 2 inkubasi. Inkubasi untuk bisnis F&B, bersama-sama dengan teman-teman dari Ultra. Satu lagi inkubasi bisnis untuk fashion, untuk produk fashion. Nanti di bulan Agustus awal kami akan mempunyai series webinar untuk teman-teman F&B. Termasuk misalnya kita akan membedah bagaimana berbisnis roti, minuman masa kini, bagaimana cara merubah bisnis makanan servis menjadi manufaktur, menjadi packaging yang lebih awet. Itu nanti kita akan ada webinarnya. Oleh karena itu, selain masuk ke dataukm.smesco.go.id, follow juga Instagramnya Smesco di Smesco Indonesia. Nanti kita banyak program yang akan dimunculkan di sana. Nah, ini nih, saya juga langsung follow nih, Smesco Indonesia. Oke, saya sudah nulis juga di chat nih, ada dataukm.smesco.go.id. Jadi silakan isi dulu untuk database-nya. Kita buruan, cepat-cepat, karena ada program-program baru dari Smesco Indonesia. Dan mudah-mudahan dari membernya JELO nih dapat prioritas. Karena kalau enggak, akan ditelepon oleh Teh Tita. Baik. Siap. Oke, siap. Terima kasih, Kak Wintor. Ini banyak pertanyaan dari chat. Ada pertanyaan, apakah fasilitas studionya gratis? Kemudian di resepsionis saya harus ketemu siapa, gitu ya. PIC lab-nya siapa, misalnya seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan Smesco nanti bisa dijawab sama Kak Wintor. Tapi yang paling penting nih ada tadi pertanyaan juga nih tentang gimana kalau nyiapin space di bandara-bandara nih, karena mungkin habis pandemi ini orang udah mulai traveling karena vaksin akan insya Allah jadi game changer nih, jadi orang siap untuk traveling. Kira-kira nanti ada fasilitasi nggak gitu, karena itu sangat membantu banget untuk produk-produk UMKM. Kira-kira itulah pertanyaan di akhir sesi kita. Silakan, mau Teh Tita dulu atau Kak Winter dulu? Kebetulan kami kenal sangat baik dengan komisaris bandara. Jadi kemarin sempat ada pembicaraan memang ke arah sana, masih deadlock sebetulnya pembicaraannya, tetapi we are going the right way lah, gitu. Dan mungkin karena bandara juga sekarang masih sepi, gitu. Jadi kita masih alihkan konsentrasi Smesco ke arah yang lebih digital, yang lebih masif, dan lebih prioritas lah. Tapi nanti kalau bandara sudah mulai ramai lagi, ya sangat besar kemungkinannya kita masuk ke sana lagi. Gitu. Oke. Baik, Mas Mentor, terima kasih banyak. Saya yakinlah, insya Allah, karena orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang punya visi yang luar biasa tentang local pride. Jadi jangan khawatir, tetap terus dipikirkan tentang produk-produk nasional. Nah, jadi yang penting adalah teman-teman atau Bapak Ibu ini terus memperbaiki produknya dengan inovasi dan kreativitas. Baik, Teh Tita, mungkin ada tambahan, Teh? Udah benar yang dibilang Kak Winter tadi, karena kita dekat dengan Komisaris Angkasa Pura II minimal. Nanti sedang dibantu ke arah sana. Harusnya bisa.
Oh Dan gitu. kerjasama juga dengan Pemdanya, Ya. jadi memang sudah harus integrated aja. Oh begitu. Ya. Saya juga kenal seperti komisaris itu. Ya. Ini nggak boleh ngomong inisial ya. Baik. Baik. Terima kasih Kak Wintor dan Teh Tita. Ini luar biasa banget diskusinya pada hari ini. Minimal nih jadi jembatan buat kita berkomunikasi karena ini menjadi sangat penting. Kira-kira UKM ke depan nih harus seperti apa strateginya dan bagaimana mereka juga bisa terlibat dalam program-program kita, masuk dalam program JELO ini. Oke, baik. Closing statement dari Teh Tita dulu deh untuk memotivasi peserta-peserta JELO 2021. Silakan Teh Tita. Selamat sudah sampai tahap ini dan memang kami harapkan bisa benar-benar diterapkan. Dan jangan ragu untuk tadi kerjasama untuk baik teknologi kontennya sendiri maupun kemasannya dan berjejaring untuk memasarkan. Yang penting ini sebenarnya masa yang menantang untuk semuanya, tapi justru dari yang kita ini adalah yang bisa memulai yang dari kecil dengan harapannya melebar lagi dan ya semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Tita atas motivasinya untuk teman-teman JELO. Mudah-mudahan sukses terus nih sampai di akhir kegiatan. Selanjutnya, Kak Wintor, silakan. Teman-teman sekalian, yang pertama tentu saja nggak boleh menyerah. Peluang itu selalu ada di setiap kesempitan. Tinggal kita melihatnya seperti apa. Jangan nunggu kepepet baru kita bisa survive, jangan. Kalau emang harus pivot, jangan ragu-ragu gitu. Kalau emang harus ganti produk, jangan ragu-ragu. Cari produk yang lebih baik peluangnya. Dan saya yakin bisa bertahan sekali lagi di dunia digital atau sales online itu nggak ada yang nggak bisa dijual. Kalau nggak kejual, itu cuma belum nemu aja marketnya. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa dijual. Yang kedua, Ibu dan Bapak, sekali lagi kami di Smesco pun sudah mentransform diri kami sendiri, berusaha lebih banyak melayani teman-teman UKM. Jadi jiwa kami sekarang menjadi lebih melayani, ujungnya as long as untuk teman-teman UMKM, kami akan mengerjakan apapun itu. Ketika kami bicara dengan Kimia Farma Apotek memasukkan produk herbal spa masuk ke Kimia Farma Apotek, kita bilang kami bisa menjadi agregator. Ketika kami bicara dengan teman-teman Accor Hotel untuk memasukkan produk UMKM ke Accor Hotels, menggantikan produk cheese, butter, dan coklat, kami pun bisa menjadi konsolidator. Atau kan kalau misalnya kita hanya mengkonekkan saja, kita juga bisa. Kita bisa jadi apapun juga. Keinginan kita cuma satu, kita ingin melayani teman-teman UKM di seluruh Indonesia agar akses pasarnya kebuka, omsetnya naik, salesnya naik. Itu aja. Gitu. Jadi kami juga bukan lembaga yang rigid karena kami BLU. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada mempunyai usulan atau ingin dibantu misalnya, as long as itu masih dalam koridornya Smesco, tentu saja kami akan menyambut dengan tangan terbuka. Silahkan kontak Smesco. Website kami juga baru dan website itu juga sudah sangat open. Teman-teman bisa kontak kami melalui WhatsApp atau ticketing support atau bisa email atau apapun itu. Dan kontak di sosial media juga bisa, kontak sosial media saya langsung juga bisa. Jadi kami sangat membuka teman-teman dengan tangan yang sangat terbuka juga. Silahkan connect. Gitu. Kita harus terkonek satu sama lain karena nggak bisa sendiri. Ada beberapa gap yang saya harus sampaikan di awal yang berusaha kita pecahkan. Gap industri besar dan industri kecil kita pecahkan. Gap requirement itu namanya kita pecahkan. Kemudian ada gap jadi gap horizontal antara pembiayaan dan bahan baku yang kita juga sudah pecahkan misalnya, atau modal misalnya dengan buyback stock tadi kalau sudah ada masuk ke fulfillment center di Smesco juga kita coba pecahkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk kontak Smesco, kami siap layani teman-teman semuanya untuk mendapatkan akses pasar yang lebih bagus. Terima kasih, Mas Dias.
Terima kasih sekali Kak Winto Rahmada, luar biasa nih visi misinya dan juga tujuan-tujuan yang pengen dicapai untuk pengembangan produk-produk lokal Indonesia. Luar biasa hari ini banyak banget inspirasi, banyak banget insight, dan yang lebih penting silaturahmi ini bisa memperkenalkan kita satu dengan yang lain sehingga teman-teman, Bapak Ibu silakan bisa kontak langsung Smesco, bisa kontak langsung Mas Wento di sosial media, bisa kontak langsung Teh Tita. Nah, bisa cek terus akun sosial medianya di Larasatita. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita bisa belajar banyak. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Indonesian Creative City Network, para narasumber nih, Teh Tita dan Kak Wintot, kemudian Bandung Creative City Forum, Smesco Indonesia, dan yang paling penting dan keren adalah Paradise Pictures yang membuat program ini menjadi lebih kreatif dan lebih seru. Saya Dia Satria undur diri. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.